Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 2 ayat 8-20. Saya memberikan tema perenungan kita yaitu transformasi hidup. Di dalam kehidupan kita sangat dibutuhkan yang namanya transformasi hidup. Karena transformasi hidup membuktikan bahwa dalam diri kita perlu adanya pembaharuan dan penertiban. Pembacaan pagi hari ini ada dua aspek yang harus kita teladani dari kehidupan para gembala. Yang pertama, pembaharuan kehidupan, ayat yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Pembaharuan kehidupan yang pertama secara pikiran bisa kita lihat dalam ayat yang ke-15. Adanya perubahan dalam hal berpikir. Ketika disapa oleh malaikat Tuhan sehingga mereka punya cara berpikir, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Sangat jelas sebelum mereka mendengarkan berita malaikat itu, orientasi berpikir mereka berorientasi kepada dunia. Mereka hanya berpikir bahwa mereka hanya sebatas tanggung jawab menjaga ternak supaya tidak hilang dan tetap terpelihara dengan aman. Tetapi setelah mendengar malaikat itu, mereka punya mindset tidak lagi kepada hal yang duniawi, tetapi kepada perkara surga. Kalau kita melihat dalam kehidupan nyata, terkadang kita sibuk dengan tanggung jawab di dunia seperti tugas dan jabatan, sehingga kita lupa akan perkara surga seperti mengabaikan ibadah atau persekutuan dengan Tuhan. Marilah kita belajar dari para gembala ini, walaupun konsekuensinya ada, tapi tidak mengurangi semangat mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Pembaharuan kehidupan yang kedua, secara sikap hidup, ayat yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf bayi Yesus. Ini membuktikan adanya tindakan. Perubahan berpikir harus dinyatakan di dalam tindakan secara nyata. Pembaharuan kehidupan yang ketiga, secara berkata-kata, bisa kita lihat dalam ayat yang ke-17. Menjadi orang percaya harus punya perkataan berdasarkan firman Tuhan. Perkataan yang memuliakan Tuhan, bukan kata-kata kotor. Yang kedua, aspek yang harus kita teladani dari kehidupan para gembala, yaitu ada pembaharuan pengharapan, ayat 20. Ketika mereka melihat bayi Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungnya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika pola pikir sudah diubahkan oleh Tuhan, maka akan ada pembaharuan pengharapan di dalam Tuhan. Yang awalnya mereka hanya sebatas seorang gembala, tetapi ketika berjumpa dengan bayi Yesus, mereka memiliki pengharapan yang pasti. Buktinya, setelah mereka bertemu, mereka pulang sambil memuji dan memuliakan Allah. Biarlah lewat kehidupan kita, Tuhan mau memperbarui kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Apapun status pekerjaan kita, jangan pernah mengabaikan Tuhan. Marilah kita belajar dari para gembala yang mau merespon sehingga mereka mengalami pembaharuan kehidupan dan pembaharuan pengharapan.
Mereka sadar ketika mereka bersama dengan Tuhan, maka ada pengharapan yang pasti bersama dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.